Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap diberikan kesehatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kalian bertemu dengan saya, Bu Farida, di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah nama-namanya. Bab 1 kita akan mempelajari tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pengertian iman? Simak baik-baik ya. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal bagi orang Islam untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi dengan iman, ibarat orang yang tersesat. Ibarat kalian berjalan di sebuah hutan tanpa membawa kompas, maka kalian akan tersesat dan tidak tahu arah. Secara bahasa, iman artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman artinya percaya dan meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Iman kepada Allah artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa tiada Tuhan yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Ingat ya, rukun iman dalam Islam itu ada 6. Dan yang pertama adalah iman kepada Allah. Hukum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wajib. Tidak dapat ditawar-tawar lagi. Karena wajib. Kenapa wajib? Karena merupakan pokok dari semua keimanan. Makanya iman kepada Allah itu nomor 1, rukun iman yang pertama. Berikut ini adalah dalil yang memerintahkan untuk beriman kepada Allah, tercantum di dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasul Allah, dan hari kemudian atau bisa disebut hari kiamat, maka sungguh orang itu akan tersesat sangat jauh. Jadi sudah jelas di sini bahwa beriman kepada Allah itu sangat wajib karena sudah tercantum dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu merupakan firman Allah. Jadi semua orang Islam wajib percaya kepada Allah. Bagaimana cara kita meningkatkan iman kepada Allah? Mari kita simak materi selanjutnya. Salah satu cara untuk meningkatkan iman kepada Allah adalah dengan memahami dan meneladani Asmaul Husna. Nah, kalian mungkin tidak asing dengan Asmaul Husna, dengan kata-kata itu, karena di sekolah sebelumnya, di SD atau di MI, pasti kalian sudah mempelajari tentang apa sih Asmaul Husna. Ya, betul, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Di dalam Al-Quran, Asmaul Husna berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ia ke dalam surganya. Ayo anak-anak, mari dihafal
Asmaul Husnanya, Allah sudah menyajikan surga kepada kalian yang menghafal Asmaul Husna sejumlah 99. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari 4 dari 99 Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami', Al-Bashir. Berikut penjelasan satu persatu. Yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib atau tidak tampak. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan peristiwa yang terjadi pun, yang akan terjadi, itu sudah diketahui oleh Allah. Atau peristiwa yang belum terjadi, yang akan beberapa tahun yang akan datang belum terjadi, Allah sudah mengetahui terlebih dahulu. Subhanallah, Maha suci Allah. Perlu kalian ketahui, Allah memerintahkan kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kalian dapat mengetahui semua ciptaan Allah di muka bumi maupun di langit. Maka dari itu, untuk meneladani sifat Al-Alim, kalian harus rajin mencari ilmu sebanyak-banyaknya, pengetahuan tentang alam maupun tentang langit, maupun pengetahuan tentang kedokteran. Jadi ilmu Allah itu tidak terbatas. Makanya mari kita berlomba-lomba untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna Al-Alim adalah dengan mencari ilmu yang bermanfaat. Dan setelah kalian mendapatkan ilmu, jangan lupa untuk mengamalkannya. Yang kedua yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada atau mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragam, berbagai wujud. Semuanya diketahui Allah secara detail, cermat, dan kewaspadaan. Jadi setiap makhluk diciptakan itu secara detail. Telinganya bagaimana, sidik jarinya bagaimana, itu beragam. Dan sangat detail, sangat cermat, sangat teliti. Semuanya diketahui Allah secara detail, cermat, dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Jadi yang lahir, yang tampak, dan yang di dalam, yang batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada. Allah mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna Al-Khabir adalah hendaknya kita waspada dan cermat dalam melaksanakan berbagai kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Jadi untuk meneladani sifat Al-Khabir, kalian harus teliti ketika mengerjakan sesuatu, harus cermat agar hasil yang dicapai itu baik. As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar semua apapun yang ada di dalam alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun itu suara sangat pelan, bahkan suara hati manusia pun bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, meskipun orang lain tidak mendengar suara hati kamu, akan tetapi Allah pasti mendengar apa yang ada di dalam hati kamu. Ketika kamu ingin merencanakan sesuatu yang baik maupun sesuatu yang buruk, Allah pasti akan mengetahuinya. Maka dari itu, hati-hati dalam berperilaku. Bagaimana cara meneladaninya? Yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna As-Sami' adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Jadi jaga hati, jaga lisan. As-Sami' juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi di sosial media ini. Pada zaman global seperti ini, zaman kecanggihan teknologi, di sosial media yang tren
sekarang COVID-19 merajalela, banyak isu-isu atau berita-berita hoax yang tersebar, yang disebarkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menakut-nakuti masyarakat. Ya, jadi sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh tertinggal informasi. Akan tetapi kalian juga harus bisa memilah dan memilih mana informasi yang hak, yang baik-baik, dan mana yang buruk, yang batil seperti hoax. Itu kalian harus tahu. Makanya untuk mencegah hoax tersebar kemana-mana, kalian harus pandai memilih dan jangan lupa membaca. Pengertian al-basyir. Ini yang keempat. Al-basyir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Sekecil apapun benda itu akan terlihat oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah. Semuanya dapat dilihat. Bahkan yang tersembunyi di dalam kolong jembatan, di dalam kolong rumah, di dalam tanah, pasti dapat dilihat oleh Allah semuanya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini Asmaul Husna al-Basyir adalah dengan melihat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di lingkungan sekitar dan menjadikannya bahan renungan untuk meningkatkan ketaatan serta keimanan kita kepada Allah. Untuk saat ini, virus corona itu juga termasuk ciptaan Allah. Maka untuk menyikapinya, kalian harus melihat itu termasuk tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap berhati-hati, tetap jaga kesehatan. Virus corona juga makhluk Allah yang mematikan hampir setengah dari populasi manusia saat ini. Dan sekarang pun masih banyak orang yang meninggal gara-gara virus corona. Tapi hal itu jangan menjadikan kalian takut. Jadikanlah adanya virus corona untuk menambah keimanan dan ketaatan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita dapat meneladani sifat al-basyir dengan cara menggunakan penglihatan kita hanya untuk beribadah dan melihat hal-hal yang baik serta bermanfaat. Saya berpesan, karena ini masih daring, kalian harus menggunakan gadget, HP, laptop, internet, dan seterusnya dengan bijak. Jangan gunakan waktumu dengan sia-sia. Ingat anak-anak, kita sekarang ada di akhir zaman. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan kiamat datang. Maka dari itu, meskipun kita masih belia, meskipun kita masih kecil, kalian masih kecil, alangkah baiknya kalian menabung amal mulai hari ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, tulislah di buku tugas ya, di buku tulis disertai dengan soal. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Ditulis beserta soalnya, kemudian dikirim via WA, difoto dengan foto kalian memakai seragam disertai dengan nama dan nomor absen. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan karena virus corona belum usai. Jangan kemana-mana, selalu pakai masker. Jangan keluar jika tidak ada gunanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.